Coba lihat, saya sudah berbeda bukan ya? Sudah menggunakan batik-batik. Benar, hari ini Citra mau ngajak Sobat Maku jalan-jalan di seputaran kecamatan atau daerah Kecamatan Lowaru ya. Kenapa? Karena memang setiap wilayah yang ada di Kota Malang itu mempunyai potensi wilayah masing-masing. Salah satunya adalah batik ya. Hari ini saya jalan-jalannya seputar batik ya. Dan saya sudah sampai di salah satu batik yang ada di Kecamatan Lowaru, namanya Wisnu Batik ya. Seperti apa serunya? Langsung aja yuk kita samperin yang punya ya. Masuk yuk. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi. Aduh, ini pagi-pagi sudah mencanting ya, sudah repot ini ya. Iya, wow, bagus ini banget, mengerjakan Bu. pesanan. Ini motif apa Bu Rini? Ini motif Banyolan tapi ala Malangan. Oh gitu. Ini mau ada yang pesan dari Spanyol. Wow, luar biasa. Iya. Ternyata karyanya sudah sampai Spanyol ya, Sobat Maku ya. Nah, ini nih Sobat Maku ya. Jadi Bu Rini ini adalah pembatik begitu ya, batik tulis lebih tepatnya. Seperti halnya yang Citra pakai ini batik tulis Lukis ini Mbak. Oh ini lukis. Iya, Oh iya. ada lukis. Coba lihat bagus banget ya. Ini adalah topeng Bapang ya? Iya, topeng Bapang sama ragil kuning. Ragil kuning. Luar Iya. biasa, ini karyanya Bu Rini loh ya. Dilihat aja batik lukisnya aja seperti ini. Kemudian batik tulisnya. Ini batik tulis. Nah, ini nanti ini dipesan sama turis Spanyol, dibawa ke sana. Iya. Bu, biasanya kalau seperti ini prosesnya berarti berapa lama untuk pembuatan batik tulis ini? Ini prosesnya sampai selesai 3 hari. Oh, 3 hari? Iya, 3 hari selesai. Kalau motif seperti ini, motif sederhana itu 3 hari selesai. Oh. Iya. Bu, tadi kan ini kan batik lukis yang ini ya. Kalau Bu Rini tuh sebenarnya bikinnya batik apa aja sih, Bu? Ada batik tulis, ada batik lukis, ada batik cap, pakai canting. Pakai canting iya. gitu ya. Iya, tergantung motifnya, Mbak. Nanti motifnya ada yang sederhana seperti ini, ada yang lebih rumit lagi seperti yang di belakangnya Mbak Citra itu. Iya. Wow, ini bagus banget Sobat Maku. Coba lihat ya. Iya. Saya rentangkan karena ini motifnya bagus. Karyanya judulnya Amazing Mojopahit. Amazing Mojopahit. Kita Nah, ini ya, kita rentangkan nih Sobat Iya. Maku. Ini kayak burung merak gitu bukan sih, Bu? Ini burung merak. Kita ambil candi yang ada di Jawa Timur, khususnya di candi asal-usul dari Kerajaan Mojopahit. Oh, begitu. Ini ya. Bu, ini kan apa namanya? Ini handmade berarti tangan? Iya, tangan asli murni tangan saya. Iya. Tuh, Sobat Maku coba lihat dulu ya. Kita bentangkan terlebih dahulu nih biar kelihatan ya. Saya di belakang dulu. Tuh ya, warna coraknya bagus, kemudian motifnya juga bagus. Bu, kalau ini pengerjaannya tuh butuh waktu berapa lama, Bu? Pengerjaannya ini kira-kira kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Iya, 1 bulan. Oke. Mengerjakannya 1 bulan, mewarnanya sampai finishing terakhir 1 bulan. Baik. Iya. Bu, tadi kan ada batik tulis, kemudian ada cap, ada lukis seperti tadi gitu kan. Dari sekian batik yang dikerjakan sama Bu Rini gitu, yang paling sulit itu batik yang mana? Biasanya kalau proses pewarnaannya pakai naptol. Kalau proses pewarnaan pakai naptol, kita kan tutup celup 3 kali ya Mbak. Itu prosesnya lebih sulit
dan lebih memakan waktu lama. Beda dengan motif teknik yang untuk mencolet. Kalau mencolet kan cukup untuk diwarna pakai kuas saja, kuas tangan seperti itu. Itu sehari aja memang cukup. Sudah jadi. Tapi kalau yang sudah pewarnaan pakai naptol itu tutup celup, sesudah diwarna harus ditutup lagi pakai malam. Oh, Dikunci dulu terus ditutup lagi pakai malam, terus baru dicelup. Pantas ya, Iya. gambar yang atau motif sebagus ini tuh butuh waktu kurang lebih selama 1 bulan. Biasanya Bu kalau seperti ini tuh harganya kisaran sampai berapa yang sulit-sulit begini? Ini 1,5. 1,5 juta ya. 1,5 juta. Ini memang sebanding ya dengan pengerjaan waktu yang lama, kemudian juga bener-bener kan harus telaten ya Bu, bisa dibilang begitu soalnya ya. kecil-kecil. Iya, coba dilihat aja ini warnanya. Yang dipakai cantingnya itu kan canting nomor 1 sampai nomor 0 dan 1. Jadi canting itu ada nomor-nomornya. Apa bedanya Bu? Bedanya kalau canting 0 dan nomor 1 itu kecil sekali. Untuk motif-motif yang kecil seperti ini, titik-titik yang kecil, ini juga dikerjakan dengan tangan juga. Oke. Jadi memang worth it lah kalau harga segitu ya. Bu tadi kan ada dari Spanyol, yang ini kan pesanannya dari Spanyol gitu. Sejauh ini sudah kemana aja nih pasarannya Bu Rini nih batiknya nih? Iya, kebetulan saya kan ngajar anak-anak mahasiswa luar negeri. Jadi dibawa anak-anak mahasiswa itu ke kedutaannya masing-masing. Ke daerahnya, ke negaranya masing-masing. Jadi ada yang dari Madagaskar, dari Mesir, ada dari Palestina, ada yang dari Ceko. Nah, itu mereka sebelum pulang ke negaranya masing-masing membawa karyanya sendiri-sendiri. Ada yang membawa karya saya, jadi dibuat untuk pameran di kedutaan masing-masing. Baru mereka pulang ke kampung halamannya sendiri. Jadi diperkenalkan di sana tentang ini loh batiknya Malang, ini motifnya Malang. Meski Malang kita punya nggak ke sana, karyanya sudah sampai sana gitu ya. Tapi Bu Rini ngomong-ngomong nih ya Bu Rini ya, Bu Rini menekuni dunia batik ini sudah sejak kapan sih Bu Rini? Saya menekuni dunia batik sebenarnya sudah mulai sekolah dulu. Senang sama batik mulai sekolah dulu. Nah, berhubung sering membantu mertua membatik, mewarna, seperti itu lama-lama bisa sendiri. Nah, setelah saya masuk ke Malang, akhirnya berkiprah sendiri di dunia perbatikan. Jadi mulai 2007 kita masuk ke UMKM. Jadi di situ Wisnu Batik berkembang dari modal yang cuma 500.000 menjadi berkali lipat seperti itu ya. Waduh. Dan pamerannya sudah ke mana-mana, ke Bali, Jakarta, ke Bandung. Yang kemarin terakhir dengan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno itu mengadakan tiap tahun itu AKI. Jadi AKI itu apresiasi kreasi Indonesia. Oh ini. Yang ini ya, ini kebetulan dengan Bapak Menteri kita. Nah, ini dari 4.553 diambil 424. Kebetulan Malang masuk kriya ada tiga seni, yaitu dari multimedia, animasi, dan kriya. Lah, kriyanya batik itu yang mewakili Kota Malang untuk Duta Kota Malang, Jawa Timur dari Wisnu Batik. Wow, saya di sini dibikin bangga ya Sobat Maku ya, sangat luar biasa loh. Karena batik ini pun juga sudah diakui juga kan ya oleh UNESCO juga seperti itu. Bu Rini, ini kan motifnya macam-macam ya. Kalau Citra lihat ya, Citra pakai ini, kemudian ini seperti itu. Sebenarnya kalau spesifikasi Bu Rini sendiri itu motifnya lebih kemana sih Bu? Motifnya ke tradisional asal-usul Kota Malang ya. Walaupun saya bukan orang Malang asli, tapi untuk membuat motif-motif ini memang harus observasi dulu ke candi-candi, kita buat cari di internet sejarahnya dari Kota Malang. Nah, timbullah motif seperti ini yang sudah saya hakikan. Ini sudah saya hakikan, itu ada sertifikatnya di atas. Ya, itu ada motif bapang sama
apa namanya? Ini Ini Galuh Candro capnya ya Kirana, Bu ya. iya. Di belakang itu Di boleh saya belakang. ambil dulu ya, Boleh. Sobat Maku Ini, ya. Mbak. Nah ini Bu, minta Nah, tolong ini Bu, biar Sobat Maku capnya. juga tahu yang ada di rumah Iya. bahwasanya ternyata motif itu pun juga ada haknya ya, Iya, haki ya Bu hakinya, ya. ini ada nah hakinya. ini adalah motif Bapang Bu. Bapang, ya. Topeng Bapang Malangan. Ada 2 yang sudah dihakikan, topeng Bapang Malangan sama sekar topeng Bapang. Kenapa sih Bu harus dihakikan Bu? Karena supaya tidak dijiplak dengan orang lain. Oh iya, ini adalah ide ya, dan ini tuh mahal ide Iya, itu idenya begitu ya. mahal karena ini menunggu sampai 3 tahun saya baru mendapatkan haki dari kementerian. Begitu lama prosesnya Bu? Iya, karena dari pusat kan masih observasi, ada yang menyamaikah ini motif seperti ini. Kalau tidak jadi ada, harus dilihat dulu iya, ya. kalau tidak ada baru dikeluarkan. Iya, jadi observasinya tidak hanya di Malang saja, di luar Malang pun di seluruh Nusantara dilihat dulu adakah motif yang seperti ini. Kalau tidak ada ya lanjut. Ini baru dikeluarkan, Oke, diterbitkan. seperti ini ya, sudah ada Iya, hakinya iya, nih sudah ya. ada Jadi tidak hakinya. boleh dicontoh Hati-hati ya. ya. Jadi harus hati-hati Kalau seperti di itu. ranah hukum kan, Betul. ya. Jadi memang tidak boleh mengambil Iya, motif orang orang lain seperti itu. lain. Baik, Iya. kalau pesen sih boleh, Boleh, ya Bu, monggo. gitu. Atau kalau kerjasama juga boleh. Kita saling kerjasama tapi tidak asal menyomot. Ya, itu. Betul. Ya. Bu, sejauh ini kalau dari sisi motif ya, Bu Rini biasanya kalau orang-orang mau pesen begitu, itu lebih ke kayak Bu Rini tuh ini atau customer tuh bisa pesen gitu. Ya. Saya pengennya motif ini Bu Rini misalnya Iya, begitu. Gini, mereka mendeskripsikan, Bu, saya bikinkan motif yang ada ininya, ada ininya. Nah, nanti seperti itu saya langsung menggambar ini sketnya begini-begini. Seperti ini kah, Bu? Oh iya, seperti ini. Nah, itu langsung saya bikin motif. Jadi makanya motifnya di sini itu 1-3 kali dipakai, setelah itu sudah. Oh. Ya, nanti ada yang pesan lagi, beda lagi. Seperti kemarin ada dari Ibu Kabid dari Kebudayaan, Bu, di sini itu kan ada bakso Malangan ya, Bu. Yeah. Coba sih saya dibikinkan bakso Malangan. Nah, itu saya mendeskripsikan di gambarnya, di motifnya. Nah, itu saya bikin bakso Malangan. Iya. Jadi memang benar-benar tergantung. motifnya bukan motif Request. pasaran Iya, juga ya, request Bu. motif. Iya. Luar biasa. Jadi buat Sobat Maku mungkin yang iya. pengen gitu ya, saya pengen motif yang seperti ini, boleh. Jadi boleh Iya. ngobrol dulu Iya, gitu sama Bu Rini. ngobrol-ngobrol sama, Bu, ya, berarti seperti- biasanya tuh kalau bikin karya ya, batik itu Bu Rini prosesnya adalah desain dulu begitu. Iya. Terus Di ret-ret dulu, Mbak, sketch dulu, bikin desain sketch dulu, dulu. ya. Habis itu nanti baru dipindah di kain dengan meja pola seperti itu. Contohnya seperti kemarin ada Bupati Ponorogo, pesan itu hanya bercerita saja lewat telepon. Lewat telepon saja sudah bisa ya, Bu? Iya, terus saya gambar sketnya seperti ini, saya tunjukkan ke beliau. Ya, Bu, seperti itu. Ada apa waroknya, Warok, betul. ada ininya lengkap ya, Bu. Ya, Pak, saya bikinkan lengkap seperti itu. Ini sedang proses pengerjaannya. Seperti itu. Baru Iya. nanti dibentuk, digambar, Iya. kemudian proses kayak canting-canting ini, Bu. Mencanting, Mencanting ya. itu. Jadi habis dipola, terus dicanting seperti ini, namanya ngelowongi, Mbak. Ya. Ya, ini namanya ngelowongi. Terus ada 1-2 motif yang dicolet di warna motifnya ini, dicolet namanya. Nah, dicolet, baru nanti coletnya selesai baru didasari dasarnya ini. Seperti itu. gitu. Baru kalau sudah selesai proses penguncian warna supaya tidak luntur, terus direbus. Direbus itu menghilangkan lilin-lilinnya ini. Ya. Bu, ini kan sudah lama banget ya, menekuni dunia batik, khususnya juga batik yang tentang Iya, topeng Bapang topeng ini seperti itu. Bapangnya. Apa kesulitannya? Kesulitannya hampir tidak ada kesulitannya, hampir tidak ada kesulitan karena apa? Ini senang, saya senang karena badan capek, marah dan sebagainya, stres.
obatnya cuma canting sama kuas sama warna. Kalau sudah ketemu dengan canting, sedang kuas dan warna, saya bisa tersenyum begitu. Jadi Itu caranya gampang banget obatnya. untuk menyenangkan Bu Rini ya. Cukup Iya. sediakan canting, kemudian ada polanya gitu ya. Tinggal Iya. disuruh, ada kuasnya, tinggal disuruh deh melukis gitu ya. Seperti secapek itu. apapun Oke. hilang itu obatnya. Betul. Karena memang sedikit informasi untuk Sobat Mako ya. Kalau Iya. Bu Rini ini selain memang beliau adalah pembatik, beliau ini profesinya adalah seorang guru begitu ya Bu. Iya, saya Luar biasa guru. sekali. Iya. Bu, Ngomong bagi anak-anak waktunya kecil. terus kayak gimana Bu? Membagi waktunya setelah ngajar, pulang dari mengajar, saya langsung memegang batik. Karena capek di sekolah, sama anak-anak sudah capek, pegang batik itu obatnya. Nah, menyelesaikan setelah sambil menunggu ngantuk baru tidur. Nanti pekerjaannya dilanjutkan dengan hari Sabtu dan Minggu. Oke. Kadang-kadang kalau Sabtu dan Minggu ada anak-anak workshop, mahasiswa workshop ke sini, baik itu anak-anak mahasiswa asing, dari UM, dari mana Widyagama, terus itu ke sini Polinema. Kebetulan kan saya juga ngajar Polinema. Anak-anak BIPA dari BIPA itu pembelajar asing, mereka ke sini kan belajar budaya Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Jadi di sini anak-anak untuk praktek lapangannya ke Sanggar Batik Wisnu. Jadi ada anak 5, 6, mereka senang di sini sambil disuguhi makanan khas Malang. Pastinya tidak salah serunya dengan bakso Malang. Betul. Iya. Jadi bukan hanya batik ya, tapi semuanya juga begitu ada. ya. Oke, Bu, sejauh ini pernah nggak sih kayak ada komplain gitu? Misalnya, aduh Bu, ini kurang ini deh gitu misalnya. Kalau komplainnya itu biasanya warna Mbak, warna ya. Warna itu kadang-kadang itu kalau sudah agak hujan, redup-redup gini, kadang kan di hati jangan aduh ada agak hujan ini mendung, enggak ada matahari untuk pewarnaan. Nah setelah itu, Bu warnanya kok kurang ini, kurang apa, kurang cerah, maaf kemarin itu kan tergesa-gesa, masih mendung, hujan. Ya kita mengandalkan matahari, jadi warna-warna itu bisa bagus, bisa cerah, itu bekerja dengan reaksinya sinar matahari itu. Iya. Oke, berarti masih aman lah kalau Iya, hal begitu aman, ya, ya, Bu Rini aman. ya. Oke. Iya. Bu Rini, karena saya tuh juga harus jalan-jalan ke tempat lain lagi begitu ya, harus mengeksplor batik-batik lagi gitu yang ada di Kota Malang. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan Bu Rini untuk Sobat Mako yang ada di rumah? Bisa harapannya juga, monggo silahkan. Untuk sobat yang ada di sana, khususnya generasi muda, ayo kita lestarikan budaya kita agar budaya kita itu tidak punah dan tidak diambil oleh orang lain. Padahal ini batik merupakan budaya nenek moyang kita yang tidak boleh hilang dari permukaan bumi Nusantara. Jadi kita perlu melestarikannya. Oke, sobat muda, seperti itu. Yuk kita berkarya bersama. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Rini untuk waktunya. Saya bisa main-main ke sini, saya bisa tahu ya ternyata batik itu bukan hanya sekedar batik aja, tapi ternyata punya motif dan juga filosofi sendiri seperti itu. Terima kasih banyak Bu Rini, sehat selalu, sudah menyebarluaskan ilmu-ilmu batik kepada generasi-generasi muda monggo seperti itu. Kalau mau belajar batik, workshop di sini di Wisnu Batik. Nah, dikasih kesempatan tuh ya sama Bu Rini untuk Sobat Mako di rumah. Dan tentunya yang masih penasaran tentang Wisnu Batik bisa juga langsung aja search media sosialnya Wisnu Batik. Di situ banyak. Mau belajar boleh, yang paling penting mau belanja juga boleh ya. Borong-borong untuk seragam. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Sobat Mako. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda ya. Nanti saya akan kemana lagi ya? Nanti ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Hai, sudah di tempat kedua ya Sobat Mako ya. Saya sudah ganti kostum juga. Coba lihat baju yang Citra pakai, bagus banget kan? Saya aja seneng makainya ya. Dan kali ini saya sudah ada di
tempatnya Ibu Mila ya. Ini masih di Kecamatan Lowaru yang pastinya ternyata Kecamatan Lowaru tuh punya sekali potensi wilayah tentang batik ya. Dan hari ini kita akan bahas kali ini gitu ya tentang batik Sibori. Apa ya? Kalau dari namanya kok Sibori seperti itu ya. Sudah hadir di samping Citra ya, ada Ibu Mila. Apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah sehat Mbak Citra. Terima kasih loh Bu Mila ya, sudah meluangkan waktunya. Saya ganggu gitu ya, saya hubungin langsung bisa ready. Hari ini kita akan praktek gitu ya, batik Sibori. Tapi sebelum ke praktek nih ya Bu, ini kan banyak ya di luaran ya batik Sibori, batik Sibori. Oh iya, ini baju yang Citra pakai ini buatan spesial buatan Ibu Mila ya. Bu, sebelumnya batik Sibori apa sih Bu? Sibori, kalau Sibori itu kan dari luar negeri ya, dari Jepang. Tapi kalau di Indonesia sendiri nggak ada batik Sibori, adanya jumputan. Nah, jadi misalnya kata lainnya itu adalah batik jumputan. Berarti baju yang Citra pakai ini adalah batik jumputan gitu. Gini ya? Nggak apa ya, kalau jumputan tuh jumputan sendiri, kalau batik itu cenderungnya pakai malam. Jadi istilahnya jumputan gitu aja. Oh, jumputan. Soalnya saya tadi tuh penasaran Bu, batik jumputan gitu ya. Kemudian apa bedanya dengan batik tulis, batik cap gitu? Ternyata sebutannya tuh langsung jumputan. Tapi memang berbeda Bu. Iya, kalau batik jumputan itu tidak menggunakan malam, tidak menggunakan alat seperti cap gitu ya? Atau canting. Jadi hanya menggunakan ini aja, kayak tali atau karet untuk mengikat. Jadi, sebenarnya apa sih Bu jumputan? Apa? Jumputan itu ya istilah. Jadi bukan batik sih, kain yang dijumput ya, seperti ini, misalnya seperti ini. Ini contohnya kain. Jadi dikatakan jumputan itu seperti ini Mbak. Kalau dulu mungkin Mbaknya pernah waktu sekolah SD atau SMP, itu biasanya ada praktek yang pakai kelereng, dalamnya pakai kelereng, terus diikat-ikat, baru dicelup. Zaman saya sekolah, itu namanya jumputan. Lah kalau seperti ini kan macam-macam metodenya. Ada yang metode delujur, ada yang metode pakai paralon, kemudian macam-macam. Ini Sobat Maku nih, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah jumputan ya. Wih, cantik-cantik banget ya. Oke, Bu, tapi secara teknik ya, kalau tadi Bu Mila kan bilang berbeda gitu ya pastinya, karena tidak menggunakan malam, tidak menggunakan cap, ataupun juga canting seperti itu. Tekniknya sendiri itu seperti apa sih jumputan ini? Tekniknya itu macam-macam Mbak, hanya diikat itu aja. Cuman diikat, kemudian dicelup water glass, diberi pewarna, kemudian dijemur, setelah itu dicuci. Nah, sudah hasilnya sudah jadi. Jadi sehari kita bikin jumputan itu langsung jadi. Oh, tuh berarti prosesnya cepat ya, Bu? Itu yang paling mudah yang dijumput-jumput aja atau pakai metode kerut. Itu yang sehari jadi. Metode yang dilipat-lipat. Ada juga. Iya, tapi kalau metode yang pakai paralon sama pakai ini yang pakai delujur itu lama sekali. Kalau paralon yang mana Bu? Ini. Oh ini, boleh saya ambil ya? Saya mau kasih beda gitu. Sama satunya yang apa tadi Bu? Pakai delujur. Pakai delujur. Ini yang paralon nih, Sobat Maku. Saya kasih perbedaan. Yang jadi, ini adalah didelujuri pakai benang dulu. Oh, ini. Ya, pakai benang jahit kasur itu loh, untuk jahit kasur. Iya. Baru nanti ditarik. Ya. Oke, Bu. Berarti kalau misalnya yang paling susah gitu ya, ini kan delujur, sedangkan ini paralon. Saya mikirnya gimana ya kalau paralon begitu kan ya. Kalau kelereng kan mungkin kelerengnya dimasukin terus diikat seperti itu. Kalau paralon tuh digulung di paralon, baru dikerut. Dirapatkan. Iya, dirapatkan, baru dikasih tali. Itu talinya yang paralon. Talinya pakai tali untuk jahit kasur. Kalau yang delujur ini kan kayaknya bermotif, mohon maaf ya Bu, saya buka ya biar Sobat Maku yang ada di rumah juga tahu gitu ya motifnya seperti apa. Nah, ini kan bermotif ya Bu. Coba lihat, ini kan ada motifnya ya. Digambar dulu. Digambar dulu, baru nanti dijelujuri pakai jarum. Benangnya juga pakai benang kasur itu, baru nanti ditarik. Itu yang lama.
berarti Kita memang kan bikinnya lah ini kan dijahit dulu, ditelujur dulu satu-satu gini Mbak sampai buahnya ini, makanya waktunya lama, harganya juga nanti jualnya mahal. juga lebih mahal Iya. karena memang bikinnya pun Iya, lebih susah dibandingkan iya. dengan yang mungkin hanya kelereng Iya, tadi ya Bu. iya, kalau yang seperti ini sehari jadi. Oh, kalau biasanya yang motif ini kan berarti motif tersusah, Iya. begitu ya. Yang paling sulit ini membutuhkan waktu berapa lama? 1 minggu lebih tuh Mbak. Lumayan ya, hanya satu loh ini. Yang dibuat butuh waktunya 1 Iya, minggu. soalnya ini apa? Delujurnya Delujurnya itu tadi ya. motifnya Aduh, saya banyak. jadi penasaran nih Bu Mila ya. Kayaknya kita boleh ya Bu. Oke, saya taruh sini dulu deh Iya, nggak biar apa-apa. ini kita langsung praktek aja begitu ya Sobat Mako ya. Kalau hari ini kita tekniknya yang apa Bu? Tekniknya pakai teknik kerut. Yang cepet aja Iya, ya, cepet jangan aja. nunggu seminggu. Karena kalau misalnya 1 minggu, hari ini kita bikin baru seminggu lagi jadinya ya, nggak usah. Tetap Berarti kita pakai pakai yang sarungan. ini. Bu, biasanya nih kalau jumputan itu bahan-bahannya itu apa aja yang harus disiapin? Ini namanya airnya tadi pakai water glass. Water glass, itu emang beda? fungsinya Apa? untuk mengunci warna. Oke, itu Jadi bisa kalau- beli di mana? Bisa beli di toko kimia. Oke, nantinya. ya. Water glass ya yang pertama, kemudian ini kan ada kayak perintilan-perintilan Bu. Ya, Ini apa Bu? Itu fungsinya untuk apa ya? Ngambil dicelupkan ke warna biar warnanya itu enggak boros. Jadi kalau sudah kena water glass itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Oh, jadi yang pertama disiapkan adalah air water glass, Iya. kemudian warnanya. Iya, Ya, warna. Bu. Terus Warnanya ini? warna remasol. Warna Itu remasol. namanya soda as. Oh, soda. Soda as itu fungsinya untuk memberi apa ya? Memecah warna. Bu, ini boleh saya tunjukin dulu ya Iya. sama Sobat Mako ya. Nah, ini Sobat Mako. Ini adalah air water glassnya. Jadi kainnya itu dibasahi atau direndam, Bu? Iya, direndam. Direndam boleh. Dibasahi. Dan ini adalah beberapa teman-temannya, bisa dibilang seperti itu ya. Ada apa tadi Bu? Soda as. Soda as untuk mengunci iya. warna ya kan? Itu pewarna remasol. Terus ini adalah pewarna remasolnya. Kalau tadi yang penasaran sama Citra, ini apa sih gitu ya? Jadi ini digunakan supaya irit warnanya karena Iya. kalau sudah kena catnya udah kena water glass, itu otomatis tidak bisa digunakan lagi Iya, gitu ya Bu. Jadi kita rusak pakainya warnanya. ini gitu Sobat Mako. Nah, ini kain yang sudah dibasahi air water glass. Kemudian Nanti dieksekusi. oh dieksekusi dulu katanya. Sabar dulu ya. Bu, emang harus pakai sarung tangan ya? Iya, nanti kan Kenapa? karena kena warna. Kalau water glassnya sih kan putih ya bisa dicuci. Tapi kalau sudah kena warna kan nanti tangannya. Nah, itu adalah tipsnya ya Sobat Mako ya. Mungkin yang ada di rumah juga penasaran kenapa sih kok harus pakai sarung tangan? Ternyata itu tadi. Karena kalau udah kena warna, terus sudah nggak bisa. Saya bisa bantu apa nih Bu? Dieksekusi. Harus dijembreng begitu Bu? Iya, nanti ditata, dikerut. Oh, dikerut. Apa ya kalau bahasa ininya? Ditarik Kayak disemok gitu. enggak? Disemok. Disemok. Ini aja Mbak Citra Aduh, dipegangin. Oh, saya pegangin ini deh. Iya. Ya, oke. Nah, diginikan. Oh ya, harus pakai plastik begini ya Bu? Iya, biar enggak warnanya nanti enggak netes di karpet. Di karpetnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang model-model seperti ini kerut gitu ya Bu ya. Iya. Ini memang tidak membutuhkan waktu yang lama begitu. Tidak, kalau panas itu loh setengah hari, maksudnya berapa jam ya? Itu sudah bisa dipakai, maksudnya kainnya. Pokoknya memang harus panas, Panas, ya. iya, yang perlu Karena panas. memang kalau jumputan ini butuh sinar matahari, Iya. Sobat Mako ya. Jadi memang kita butuh Tidak. sinar matahari. Anti gagal. Anti gagal katanya. Semua bikin tuh pasti bisa gitu ya Bu? Iya. Yaudah, kita coba untuk kali ini ya. Hasilnya jangan anti sampai gagal gagal. seperti itu. Bu, tadi kan Bu Mila juga bilangnya jangan batik sih Mbak gitu kan ya. Iya. Memang ini beda dengan batik.
Beda, kalau batik itu kan kecenderungan pakai Malam malam, tadi ya. ya. Makanya takut kalau dikatakan batik nanti ada diprotes Ada yang protes, lu itu nggak pakai malam kok disebut batik, nggak boleh gitu. Iya, makanya makanya ini sebutnya adalah jumputan langsung seperti itu. Dulunya kan yang terkenal jumputan itu lah, karena dengan adanya metode-metode lain ya memberi warna pada jumputan. Tapi yang terkenalnya tetap jumputan. Oke, oh jadi ini kayak ditata gitu loh Sobat Mako, dirapiin gitu ya. Sambil kayak dirapet-rapetin gitu ya Bu. Iya. Ini tambah terus. Oke, ini sesuai selera gitu Bu? Iya, semua orang pasti bisa Mbak. Makanya tadi tak sebut anti gagal. Anti gagal tuh karena pasti bisa Iya. jadi ya. Oke, penasaran saya jadinya ini ya. Baik. Setelah tadi diratakan gitu ya, kemudian dirapatkan kembali, diperkecil ibaratnya seperti itu. Habis itu baru nanti Diberi warna. diberi warna. Ya, kita sambil tunggu dulu. Ini ada warna merah, warna kuning, sama warna biru. Oke. Ini kuning ya, Bu? Iya. Iya. Memberi warna pun juga harus di apa ya? Ada tekniknya? Iya. Kenapa, Bu? Biar warnanya bagus jadinya. Oh, berarti tidak bisa asal ya? Asal pun boleh, terserah keinginan kita. Tapi kan kalau apa? Kalau yang teratur kan warnanya nanti bagus. Ini kasih warna biru. Terus saya boleh coba nggak, Bu? Boleh. Yang mana saya? Sebelah mana? Sebelah sini. Yang warna biru juga ya? Iya. Oke. Bu, kalau salah maaf ya. Nggak apa-apa. Ini terus biru Ya. lagi. Ini, sini, Oh. sini. Oke. Ini. Bu, ini satu kali netes, satu kali begini. Ya, nanti ditambahin lagi. Salah ya, Bu? Oh, betul. Terus Ini. sini. Oh, ini loh gunanya tadi ya. Sponnya untuk apa? Terus mana lagi, Bu? Sini lagi. Sama sini. Sama satu lagi Iya. di pojok sini. Fungsinya spon itu untuk mengirit warna. Ya. Jadi kalau warnanya tidak. Kalau dituang gini kan takutnya Iya. kebanyakan atau seperti apa gitu ya. Kalau Bu? warna tadi sudah kena water glass, Heeh. sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke. Rusak warnanya. Ini ya sudah Mbak ya Oke, dikasih ini warna. sudah. Setelah Sekarang itu ditaburi soda as. Soda as itu untuk memecah warna. Jadi tadi kan warnanya biru. Heeh. Nanti timbulnya bisa warna hijau. Oh. Nah, ini kan oh sudah iya kelihatan nih, ya. sudah mulai kelihatan bedanya. Oh, iya, betul, Ada betul, nanti betul, warna betul. oranye, warna dari tadi kuning kan. Iya, iya, ini dipadu sudah sama mulai ini oranye. ya. Wah, cantik sekali. Bagus, bagus, bagus. Oh, jadi soda as itu fungsinya adalah untuk memecah warna ya. Iya. Bu, biasanya tuh kalau tadi kan pesannya bisa by request gitu ya. Sejauh ini yang pesen paling jauh kemana, Bu? Paling Kirimannya? jauh Gresik. Ke Gresik. Iya. Oh, oke. Gresik sama ada Jakarta. Ya saudara kalau di Jakarta itu. Bu, kalau kayak hal-hal begini tuh kesulitannya tuh apa sih, Bu? Jumputan ini? Saya tuh kesulitannya pemasaran, Mbak. Soalnya saya tuh nggak, pemasarannya hanya lokal aja. Media sosialnya tapi ada? Ada, pakai IG, pakai Facebook. Tapi apa, selama Bu, ini media sosialnya apa? Biar Sobat Mako yang ada di rumah juga tahu. kalau IG-nya itu JV Craft. gitu. Jeffy Craft. Iya, JFI Craft 13. Tapi kalau Facebooknya tetap masih lama pakai Mila Arif. Oh. Nah, ini Mbak Citra, ini kan sudah hasilnya ya seperti ini. Setelah didiamkan 10 menit, kemudian dijemur. Nah, ini karena posisi hujan, nggak bisa menjemur. Karena nanti harus kering, sampai kering. Water glass itu kalau sudah kena sinar matahari jadi kaku. Oh. Jadi kaku, iya, iya. terus kemudian pegangnya pun juga hati-hati. Nggak boleh sampai ditekuk. Kalau ditekuk jadi pecah. Oh, motifnya jadi Iya. pecah ya? Bukan motifnya, kainnya. Oh, jadi kainnya. jadi Oh. apa? Ya pecah gitu loh. Maksudnya robek kainnya itu nanti. Jadi setelah kering itu nanti langsung dicuci.
cuci. Makanya Jadi ini ada gunanya tiga baskom gitu ya. Jadi untuk mencuci pertama itu mesti warnanya luntur dulu. Oke. Ya, yang kedua juga lunturnya tinggal sedikit, yang ketiga itu sudah bersih. Oh, jadi lunturnya itu adalah warna-warna yang tidak menempel pada kain. Ya, Seperti sisa-sisa itu. warna yang menempel pada Jadi kain. memang karena ini adalah hujan ya, kita tidak bisa memprediksi ya Sobat Mako ya. Jadi tidak bisa dijemur, tapi biasanya kalaupun hujan, solusi dari Bu Mila itu biasanya memang harus didiamkan di koran dulu sekitaran 1 hari ya Bu. Harus tunggu benar-benar kainnya kering atau water glassnya itu kering baru bisa dicuci. Karena ini hujan jadi kita tidak bisa gitu ya. Tapi nggak masalah, hasilnya nanti tuh seperti ini. Jadi kalau sudah dicuci berarti dijemur lagi Bu ya? Iya, setelah dicuci dijemur lagi, hasilnya hampir seperti ini. Ini hampir sama. Oh, hampir sama seperti ini. Iya, ini yang menggunakan tekniknya yang hari ini nih Sobat Mako ya. Jadi nggak perlu diikat-ikat, nggak anti ribet dan anti gagal. Itu yang paling penting. Oh, cantik banget. Ini asalnya warnanya itu biru. Oh. Yang ditempel ini warna biru. Jadinya hijau ya, Bu? Jadinya hijau karena tadi kena cipratan dari soda as tadi. Jadi memecah warna. Ini asalnya dari warna kuning. Oh, ini merah. Merah. Jadi seperti ini. Campuran. Ya. Ini tapi bagus ya. Gradasi warnanya tuh bagus seperti itu. Ya, kita harus bisa menyesuaikan warnanya, mencocokkan warnanya. Betul. Kalau warna merah dengan biru jadinya nanti ungu. Oh, iya. Harus tahu lah ya perpaduan antara warna ini dan warna ini tuh hasilnya apa seperti itu. Bu Mila, menekuni jumputan ini sudah lama? Mulai 2019 Mbak, sebelum pandemi. Tadinya saya itu ke Decopits dulu. Oh, Decopits, oke. Terus glass painting, terus suspeso. Kalau suspeso itu Decopits yang timbul. Jadi tiga dimensi gitu. Jadi timbul itu. Terus akhirnya kok pengen saya lihat batik-batik gitu. Terus lihat Shibori, tadinya itu ikut pelatihan. Akhirnya saya tekuni, kok akhirnya saya bisa ngajar-ngajar gitu Mbak. Akhirnya ya sampai sekarang. Dan akhirnya yang lebih nyamannya di jumputan ini ya. Waduh, luar biasa. Mungkin yang terakhir Bu, ini apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah, pesan untuk Sobat Mako semuanya? Untuk semuanya, jangan lupa kita itu harus berkarya. Tidak ada namanya usia. Jadi berkarya itu tidak mengenal usia. Dan untuk jumputan ini, teknik yang paling gampang, yang semua orang pasti bisa, anti gagal. Itu aja mungkin dari saya Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Mila. Semoga setelah ini makin banyak yang pesen gitu ya. Masyarakat juga makin banyak tahu tentang teknik jumputan ini dan ini juga bisa dipelajari gitu ya. Kalau tadi Bu Mila bilang ini adalah yang paling gampang, teknik paling gampang. Kemudian anti gagal juga. Jadi di rumah bisa dipraktekkan dan juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Mila ya. Dan demikianlah Sobat Mako untuk hari ini ya. Ini banyak banget Citra belajar dari teknik jumputan ini ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan yang pastinya dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Sampai jumpa.